Halo hai, Sobat GP kembali hadir untuk menemani hari kalian dengan update berita seputar Grand Prix dunia. Bos KTM Pit Beirer mengungkapkan alasannya tak mengambil jatah wildcard untuk Paul Espargaro ataupun Dani Pedrosa. Sebagaimana diketahui, test rider memiliki jatah wildcard yang bisa mereka ambil di musim reguler. Tujuannya jelas untuk menjajal secara langsung motor tim mereka di balapan yang sesungguhnya. Namun meski sudah diberi jatah, tetapi KTM memilih untuk tidak mengambilnya. Pit Beirer selaku petinggi tim menjelaskan mengapa ia tidak meminta kedua test ridernya untuk mengambil jatah wildcard. Ia mengatakan bahwa KTM ingin test ridernya fokus pada pengembangan motor tanpa harus memikirkan hal lain. Manajer pribadi Pedro Acosta, Albert Valera, mengaku masih mencoba mencari tim dan pabrikan yang ideal untuk kliennya itu di MotoGP. Telah kita ketahui bersama bahwa Acosta mengalami situasi sulit bersama KTM, di mana pabrikan asal Austria itu gagal memberikan motor terbaik di awal musim MotoGP 2025 ini. Atas alasan inilah, pembalap asal Spanyol itu mencoba mencari opsi lain demi meraih impiannya untuk menjuarai MotoGP. Dalam wawancaranya dengan GP1, Valera mengaku bahwa Acosta masih berharap KTM bisa memberikan solusi atas permasalahan pada motor KTM RC16. Segalanya memungkinkan, tugas saya adalah mencari motor terbaik untuk Pedro. Mari kita lihat di mana kami akan menemukannya. Semoga saja itu KTM. Jika tidak, kami akan cari alternatif lain. Meski saat ini masih terlalu dini untuk membicarakan hal itu. Pembalap seperti Acosta, pembalap terbaik di generasinya, harus memiliki motor terbaik. Fermin Aldegar membicarakan rivalitas antara dirinya dengan rider KTM Factory Racing Pedro Acosta. Perlu diketahui, Aldegar dan Acosta merupakan dua rider berusia 20 tahun yang sama-sama berasal dari Murcia, Spanyol. Keluarga mereka berteman baik dan mereka kerap menghabiskan waktu bersama saat masih kecil. Namun hubungan mereka merenggang seiring beranjak dewasa, terutama ketika bertarung di Moto2. Menariknya, ayah Acosta sendiri juga menyatakan bahwa kedua keluarga masih punya hubungan baik, tetapi Aldegar dan Acosta tak lagi bersahabat. Aldegar pun menyatakan seiring mereka tumbuh dewasa, Acosta memiliki kepribadian berbeda. Ia jarang berteman dengan sesama pembalap, namun keduanya masih saling menghormati. Meski tak lagi berteman dekat kepada Speedweek, Aldegar meyakini Acosta punya perasaan yang sama dengannya, yakni rasa bangga bisa mencapai MotoGP bersama-sama. Ia juga mengklaim mereka tak pernah cekcok, melainkan hanya saling jaga jarak karena mereka kini merupakan rival di dalam lintasan. Marc Marquez menepis anggapan banyak pihak yang menilai bahwa hubungannya dengan Pecco Bagnaia di garasi Ducati bakal memanas. The Baby Alien sempat diprediksi bakal menjalani rivalitas sengit dengan Bagnaia, sebab keduanya merupakan juara dunia MotoGP, apalagi Bagnaia merupakan anak didik dari Valentino Rossi yang menjadi musuh bebuyutannya sejak 2015 lalu. Namun nyatanya mereka justru akur-akur saja. Ya, sejauh ini keduanya bekerja sama mengembangkan Desmosedici dengan baik dan bahkan kerap menghabiskan waktu bersama di luar sesi latihan, kualifikasi, dan balapan pada pekan balap MotoGP. Saya sudah bilang dan saya bakal bilang lagi, saya tidak menanggapi rivalitas dengan seorang rekan setim dengan cara yang sama seperti yang saya lakukan saat masih berusia 20 tahun. Pada usia 32 tahun, saya paham bahwa rivalitas di trek memang ada, tetapi di luar trek kami semua manusia biasa. Kami bisa mengobrol. Tak ada gunanya menciptakan perang ketika tidak dibutuhkan. Di dalam lintasan, semua orang memang mencari ketertarikannya sendiri-sendiri dan bekerja untuk tim masing-masing. Target Ducati adalah merebut gelar dunia, tak peduli dengan 93 atau 63.
Rider Pramac Yamaha Jack Miller mengeluhkan kecilnya gaji sejumlah pembalap di MotoGP 2025. Saat ini bayaran tertinggi di grid MotoGP 2025 dipegang oleh Fabio Quartararo yang dibayar 12 juta euro atau setara dengan 229 miliar rupiah. Sementara tertinggi kedua dimiliki Bagnaia dengan 7 juta euro atau setara 134 miliar rupiah per musim. Namun demikian nominal itu jelas jauh di bawah gaji The Baby Alien saat membela Repsol Honda, yang kabarnya ia digaji hingga 12,5 juta euro atau setara 239 miliar rupiah per musimnya. Kepada Motorcycle Sport, kecilnya angka itu membuat Miller kecewa berat. Ia mengklaim turunnya rasio gaji tersebut gara-gara tim pabrikan kini menganggap motor sebagai faktor utama kemenangan, bukan skill pembalap. Bahkan pria berusia 30 tahun itu mengklaim seorang pendatang baru ada yang hanya dibayar 32.000 euro atau setara 619 juta untuk satu musim. Angka itu jelas sangat kecil dibandingkan bayaran Miller 10 tahun lalu, yakni sebesar 139.000 euro atau setara 2,6 miliar rupiah. Alex Rins berharap bisa bangkit dari keterpurukannya di MotoGP Spanyol akhir pekan ini. Di awal musim MotoGP 2025 kali ini, Alex Rins tampil kurang bersinar. Di Thailand, Rins finish di posisi ke-17, seri kedua Argentina di posisi ke-11, GP Amerika berada di urutan ke-11, dan seri Qatar di posisi ke-12. Hasil ini membuat Rins terpuruk di peringkat ke-16 klasemen sementara dengan total raihan 14 poin. Raihan buruk di 4 seri tersebut membuat Rins merasa frustasi. Ia pun berharap akan ada perubahan saat MotoGP kembali ke daratan Eropa yang akan dimulai pada GP Spanyol akhir pekan ini. Saya tak sabar untuk bertemu lagi dengan para penggemar Eropa. Jerez adalah trek yang bagus dan GP ini selalu memiliki atmosfer yang bagus. Jadi saya tak sabar untuk melihatnya. Saya siap untuk balapan lagi. Rider VR46 Fabio Di Giannantonio mengaku masih kecewa dengan hasil balapan di GP Qatar 2025. Rentetan kesialan dialami Di Gia pada balapan utama di sirkuit Losail. Ya, saat bertarung di barisan depan, Di Gia terlibat kontak dengan Alex Marquez yang membuat posisinya merosot tajam. Dan sialnya lagi saat sedang mencoba memperbaiki posisinya, Di Gia kembali terlibat insiden dengan Jorge Martin. Pada akhirnya Di Gia gagal meraih 1 poin pun setelah melewati garis finish di posisi ke-16. Kepada Crash, Di Gia sendiri mengatakan bahwa dirinya sangat kecewa lantaran kecepatan motornya pada saat itu sangat bagus. Saya pikir di akhir balapan jika Anda melihat waktu putaran, kecepatan kami adalah kecepatan podium. Jadi itulah tujuannya. Kemudian beberapa kejadian menghancurkan rencana kami. Kami bekerja sangat baik dengan tim untuk mempersiapkan balapan ini. Tujuannya adalah untuk bertarung dengan Mark. Akhir pekan ini, ajang balap motor kasta tertinggi MotoGP akan kembali menggelar kelanjutan serinya. Dengan tajuk MotoGP Spanyol 2025, balapan ini akan berlangsung di sirkuit legendaris Jerez de Angel Nieto. Berikut jadwal MotoGP Spanyol 2025. Rider muda Indonesia Veda Ega Pratama bersiap untuk mengikuti kejuaraan Red Bull Rookies Cup 2025 yang akan dimulai akhir pekan ini. Red Bull Rookies Cup 2025 sendiri merupakan tahun kedua yang diikuti pembalap kelahiran Gunung Kidul itu setelah musim lalu ia mengakhiri klasemen di posisi 8. Sebagai tambahan informasi, selain Veda, di Red Bull Rookies Cup 2025 kali ini, ada juga sosok rider asal Indonesia lainnya, yakni Kiandra Ramadipa.
Petinggi McLaren Neil Haldy mengatakan bahwa Lando Norris sengaja meminta kepada dirinya untuk mendesain MCL39 sekencang mungkin. Setelah tampil cukup solid musim lalu, Lando Norris kemudian menaruh harapan besar pada MCL39 yang didesain McLaren untuk Formula One musim 2025. Uniknya, Norris tidak merengek kepada insinyur tim untuk mendesain mobil baru tersebut sesuai dengan gaya balapnya. Norris justru meminta insinyur fokus pada kinerja mobil sehingga bisa tampil kencang di atas lintasan balap. Norris pun sadar jika ia terlalu manja dan meminta mobil yang sesuai dengan gaya balapnya, dominasi McLaren bisa saja menurun.